Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat. Di pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tambahan untuk bagaimana nantinya kalian semakin optimal dalam mengerjakan kuis besar yang pertama. Yaitu kalian diminta untuk membuat sebuah video sederhana berdurasi 5 menit pas ya, jadi tidak kurang, tidak lebih. Nah, hal itu dimaksudkan agar kalian ke depannya itu bisa, dengan efektif ketika menyampaikan suatu materi. Baik, tanpa panjang lebar kita lihat materi hari ini. Di sini saya akan share screen. Ya, materi hari ini itu tentang be a better public speaker. Jadi bagaimana kalian itu bisa menjadi seorang public speaker yang handal dan profesional. Handal dan profesional itu bisa dikatakan tidak pernah tergelincir ya, tidak pernah miss, tidak pernah keliru ketika berhadapan dengan presentasi di depan umum. Yang pertama yang perlu kalian ketahui ketika berbicara di depan umum, kalian harus memiliki perencanaan yang matang, ya. Salah satunya adalah get clear on its purpose, ya. Jadi kalian mempunyai tujuan yang jelas ketika menyampaikan sesuatu. Jadi apa target yang ingin kalian capai ketika kalian menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar clear, jadi tidak bias. Yang kedua, ketika kalian sudah memiliki tujuan yang jelas itu, kira-kira apa impact yang kalian inginkan terhadap audiens kalian ketika menyerap pesan yang kalian sampaikan tadi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian, apa tujuan dari komunikasi yang kalian lakukan itu? Apakah dalam bentuk sebuah sharing, inspirasi, atau mengajak audiens kita untuk melakukan aktivitas tertentu? Itu juga harus kalian pertimbangkan. Jadi itu harus kalian benar-benar rencanakan dengan baik apa tujuan dari kalian berdiri di depan umum itu dengan tepat. Selanjutnya, nah bagaimana kalian itu bisa simplify your message. Jadi bagaimana kalian itu dari apa yang ada di benak pikiran kalian itu bisa tersampaikan dengan sederhana, tidak belibet ya, tidak berbelit-belit. Salah satunya adalah bagaimana kalian mengingat poin-poin penting yang ada di sebuah konteks atau sebuah materi itu dengan baik. Dan kalian mengingatnya dan memahaminya secara detail. Istilahnya adalah boil it down and go from there. Selanjutnya, 3. Nah, sekarang zamannya presentasi itu di perkembangan teknologi seperti saat ini itu sangat banyak media yang menarik yang bisa digunakan untuk menunjang presentasi kalian. Namun, perlu kalian ketahui, itu bukan yang utama, tapi yang utama adalah kalian sebagai seorang presenter. Itu perlu diingat, ya. All eyes should be on you, ya, bukan di screen-nya, not the screen, but on you, seperti itu. Jadi media pendukung, ya, seperti PowerPoint itu hanya sebuah media penunjang yang sifatnya
graphical appealing. Jadi sesuatu yang membuat suasana itu lebih menarik, ya, lebih tidak membosankan. Makanya ada media penunjang itu. Tapi jangan sampai itu mengalahkan kalian sendiri sebagai seorang presenter utamanya. Jadi audiens lebih sibuk melihat PPT kalian dibandingkan kalian. Itu berarti kalian kurang persiapan. Oke, jadi harus saling mensupport antara media dan kalian sendiri. Dan kalian menjadi artis utama, istilahnya seperti itu. Oke, selanjutnya, connect with your audience. Jadi kebanyakan presenter yang masih belajar, masih bisa dikatakan pemula, itu kurang bisa ada engagement antara dia sebagai presenter dengan audiensnya. Jadi gap-nya terlalu wide. Nah, tugas kalian adalah bagaimana your job is to close the gap. Jadi gap antara audiens dengan presenter itu harus seminimal mungkin, tidak melebar. Ya. Oleh karena itu, kalian mungkin bisa ada pendekatan-pendekatan yang masing-masing dari kalian punya metodenya sendiri. Jadi ketika kalian punya kedekatan dengan audiens kalian, ketika kalian mempresentasikan sesuatu, itu akan lebih mudah. Ya, karena itu adalah approachable and it easier to win over your audience. Jadi ketika kalian bisa menguasai audiens kalian, kalian akan lebih nyaman, lebih enak dalam menyampaikan suatu pesan. Kelima, nah, jadi kalian bisa menceritakan diri kalian, ya, secara autentik, secara sebenar-benarnya, itu lebih didengar dibandingkan kalian menyampaikan sesuatu yang sifatnya umum dan dalam bentuk fakta, angka, nomor, dan lain sebagainya. Mungkin untuk menyampaikan sesuatu mungkin bisa dimulai dari background kalian, latar belakang kalian, case tadi yang kalian lakukan. Itu akan lebih audiens sukai, ya. Itu. Jadi the most powerful tool in speaker is toolkit. Yaitu kalian harus paham, ya. Jadi awali dari diri kalian sendiri. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri. Jadi saya bisa berbicara di depan screen, di depan kamera ini karena saya sudah punya jam terbang yang tinggi. Saya hampir 8 tahun lah di mengajar, ya, seperti itu. Sehingga ketika saya di depan kamera bisa lancar, nah itu bukan simsalabim, istilahnya instan, tapi saya ada praktikal di situ, ada latihan, dan saya selalu mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan matang. Jadi, have a very clear roadmap of what you are going to say and rehearse. Ya. Jadi itu. Jadi kalian harus mengetahui key point apa yang pas ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu di audiens kalian. Jadi misalnya kalau dalam presentasi standar itu kan ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, itu juga nanti yang saya harapkan dari video kuis besar kalian, itu bisa saya lihat bagaimana kalian mengenalkan pendahuluan di materi kalian, kemudian bagaimana kalian menyampaikan isi dari topik kalian, dan closing-nya seperti apa. Itu, ya. Selanjutnya. Nah, ini ya kenapa saya menyuruh kalian membuat video rekaman dari apa yang
kalian lakukan, yaitu presentasi pada pagi hari ini, itu adalah untuk melatih kalian lebih confident dan comfortable, lebih nyaman ya dan percaya diri. Ini adalah sesuatu tricky untuk bagaimana kalian bisa punya jalan pintas, bisa menjadi a better public speaker. Ya. It will be much easier for you to grasp and change. Nah, ini akan memudahkan kalian dalam melatih skill public speaking kalian. Di situ kalian bisa melihat bagaimana kalian berbicara, bagaimana tatapan mata kalian, apakah kalian berani melihat kamera. Nah, itu juga salah satu challenge tersendiri. Oke, nomor 7 itu watch yourself. Oke, selanjutnya hindari sesuatu yang sama, ya. Jadi ketika kalian berbicara itu harus ada nadanya. Jadi ada perbedaan mana kata-kata yang ditekan, yang di-highlight, mana kata-kata yang hanya sebatas pelengkap, itu juga kalian harus tahu dari konten yang ingin kalian sampaikan. Karena it says that sameness is the enemy of speaking. Ya, jadi kalian bisa menggunakan gestur kalian, bisa mengatur ritme dari vokal kalian, pelafalan. Itu akan membuat audiens kalian lebih tidak mudah ngantuk. Seperti itu ya. Kayak sekarang ini tantangan saya bagaimana saya membuat kalian tidak ngantuk ketika melihat presentasi dari saya. Oke. Nomor 9. Message your body. Remember that 19% of communication is non-verbal. Jadi ketika kalian melakukan presentasi, your facial expression, tone of your voice, your hand, and how you stand and move, warm, easy smile, and calm body, itu juga bisa sangat penting, harus kalian latih. Jadi jangan sampai kayak kalian membaca berita gitu ya, nadanya datar gitu, itu juga harus kalian hindari. Karena komunikasi ini tidak hanya masalah verbal saja, tapi juga non-verbal. Number 10. Let your passion show. There is no substitute for authentic passion at the podium. Jadi ya, kalian, bagaimana kalian mendevelop diri kalian untuk menjadi orang yang punya energi dan percaya bahwa pesan yang kalian ingin sampaikan ke audiens itu penuh dengan energi. Ketika kalian nyaman dengan apa yang akan kalian sampaikan, audiens juga akan merasa enak dan mudah menyerap pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, itu untuk penjelasan materi singkat pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Poin-poinnya bisa kalian praktekkan pada kuis besar yang pertama, yang nantinya ini akan dikumpulkan, deadline-nya adalah besok, ya, tanggal 6 Oktober 2020. Kalian diminta untuk membuat video sederhana dengan topik yang kalian benar-benar kuasai, yang kalian sukai, ya. Jadi bebas, tidak harus berhubungan dengan DKV, berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan informatika, dan lain sebagainya. Intinya carilah topik yang kalian nyaman dan kalian kuasai.
sehingga kalian enjoy ketika menyampaikannya. Jadi durasinya perlu diketahui, karena itu juga merupakan poin yang akan saya nilai, yaitu harus 5 menit pas. Ya, kayak di pom bensin itu mulai dari 0 dan pas. Oke. Indikator penilaiannya adalah bagaimana kalian bisa menerapkan skill-skill teknik presentasi yang sudah kalian dapatkan dari minggu pertama sampai sekarang. Kemudian bagaimana kalian nanti itu bisa terlihat bahwa kalian melakukan pembukaan, kemudian kalian menyampaikan isi dari topik kalian dan menutupnya dengan manis. Selanjutnya, konten. Nah, karena di sini saya bebaskan, pilihlah konten yang menarik dan kalian bisa membawakannya dengan happy dan smile, seperti itu ya. Format pengumpulannya sederhana, jadi saya intinya berusaha untuk tidak memberatkan kalian. Jadi seadanya kalian, semampu kalian. Kalian punya device apa? HP ya kan bisa buat video. Ya dari situ saja, tidak usah diedit, tidak usah di-cut dan lain sebagainya. Cukup natural saja. Nanti setelah selesai dikirim ke assignment di MS Team. Dan ketika kalian melakukannya dengan baik, dengan senang hati, dengan tulus, pasti nilainya juga sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.